Good morning. Welcome to my magic show. Jadi hari ini Kak Lia mau sulap. Wah, bisa kan ya? Sulap. Sulap itu beneran nggak ya? Ntar lihat ya Kak Lia mau main sulap. This is my head. Okay? And bisa lihat, see, it's empty. Tidak ada apa-apa di sini. Topi biasa yang Kak Lia pakai. Kalau mau jalan-jalan pakai topi. Nah, hari ini Kak Lia mau melakukan sulap dengan topi ini. Adik-adik kalau sulap ada apanya? Ada mantranya ya. Kayak misalnya ya, ini Kak Lia pakai simsalabim, abrakadabra. Gak ada apa-apanya, masih belum apa-apa, gak keluar apa-apa. Simsalabim, abrakadabra, topi, keluarkan sesuatu. Oh, ya ampun. Adik-adik. Wah, Kak Lia nemu ini di dalam topi. Apa nih? Telur. Waduh, ada telur di dalam topinya Kak Lia. Kak Lia taruh dulu ya telurnya ya. Wah. Oh. Apa ini? Telur yang kedua. Kak Lia dapat 2 telur dari topi ini. Wah, enak ya. Kalau punya topi ini, enak nih. Bisa tiap hari makan telur goreng terus ya. Wah, tapi topinya Kak Lia. Ntar Kak Lia tiap hari makan telur. Telurnya dapat dari dalam topi. Nah, adik-adik, hari ini tadi Kak Lia lakukan magic. Nah, magicnya Kak Lia itu benar nggak ya? Nggak tahu. Magic itu, sulap itu is about trick. Jadi ada triknya di situ. Kita mau nyanyi I wanna do right. Ya, jangan seperti magic, jangan seperti sulap yang palsu. Tapi yang kita lakukan di hadapan Tuhan adalah yang benar di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan I wanna do right. Kita bangkit berdiri ya. Ayo adik-adik semuanya kita nyanyi. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you'll show me how to do right. Sekali lagi. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena semua yang kami alami dalam hidup kami bukan palsu, bukan sulap Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami mengikuti ibadah hari ini.
Biarlah sungguh kami boleh Tuhan berkati melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau Kak Pilia tadi sulap, waktu Kak Pilia lihat sulap itu ya, Kak Pilia ingat satu bagian di dalam Alkitab. Coba nanti yang ada di rumah sekarang nih ya, yang pegang Alkitab boleh buka nih. Ceritanya Kak Pilia hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Ceritanya di sini adalah Nabi Elisa. 2 minggu lalu kita cerita tentang Nabi Samuel. Minggu lalu ingat 1 verses 850 orang nabi-nabi Baal, cerita tentang Nabi Elia. Hari ini Kak Pilia akan cerita tentang Nabi Elisa. Apa hubungannya Nabi Elisa sama sulapnya Kak Pilia? Adik-adik mau tahu? Tunggu ya, adik-adik lihat yang ini. Nah, telur Kak Pilia ada berapa? 2. Kak Pilia mau sulap telur ini menjadi sesuatu. Kira-kira jadi apa ya? Adik-adik jangan lupa spellnya apa, mantranya apa? Simsalabim ya. Ntar. Simsalabim abrakadabra. Masih telur. Karena mantranya kurang lengkap. Simsalabim abrakadabra, telur jadilah sesuatu. Telurnya Kak Pilia jadi telur ceplok. Kain ajaib ya. Kalau telur palsu, telur utuh tadi ditutup pakai kain, jadi telur ceplok. Wow, enak ya punya kain ini. Makanya Kak Pilia kalau di rumah gini, tinggal ini. Simsalabim abrakadabra, telur jadilah sesuatu. Langsung jadi telur ceplok. Asik ya. Nah, ini yang Kak Pilia tadi ceritakan tentang Kak Pilia ingat cerita di dalam 2 Raja-Raja tadi tentang Nabi Elisa. Waktu itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Aram. Bangsa Israel ini banyak musuhnya ya. Bangsa Filistin, kali ini malah bangsa Aram. Nah, Raja Aram itu selalu berusaha untuk menjebak tentara Israel. Dia mau mengalahkan tentara Israel. Maka Raja Aram itu berusaha menghadang jalan-jalan yang akan dilewati oleh tentara Israel. Kira-kira hari ini kita akan menghadang di sana. Nanti kalau tentara Israel lewat jalan sana, kita serbu mereka, langsung kita kalahkan mereka. Nanti besoknya lagi rajanya mikir, hari ini kita akan tungguin mereka di balik bukit yang sana. Begitu tentara Israel muncul, kita kalahkan mereka. Tapi adik-adik, rencana dari Raja Aram tidak pernah berhasil. Rencananya selalu saja gagal. Kenapa? Karena ternyata Raja Israel itu sudah diberitahu oleh seseorang tentang rencana Raja Aram itu. Jadi kalau Raja Aram mau tungguin di sana, Raja Israel atur strategi, tentara hari ini jangan ke sana. Ada tentara bangsa Aram di sana, kamu lewat yang sana. Nah, kalau Raja Aram menunggu tentaranya di sana, Raja Israel bisa juga tahu. Maka dia bilang, tentara Israel jangan lewat sana, lewat jalan yang sana. Kok bisa ya? Ada seseorang yang memberitahu Raja Israel. Ternyata itu adalah siapa? Nabi Elisa. Bagaimana Nabi Elisa bisa tahu? Karena Tuhan yang berfirman melalui Nabi Elisa. Tuhan yang menolong tentara Israel supaya mereka tidak kalah terhadap tentara Aram. Maka kemudian Raja Aram mulai curiga. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Berkali-kali dia pasang tentaranya dimanapun hari itu dia pasang. Tentara Israel bisa tahu dan tidak lewat di sana. Dia mulai curiga, dia panggil pegawainya. Coba kamu selidiki,
pasti ada mata-mata di tengah-tengah tentara kita. Siapa ini yang membocorkan strategi kita? Maka kemudian pegawainya bilang begini, bukan kita Raja, tapi ada Nabi Elisa dari bangsa Israel itu yang bisa selalu tahu kemanapun kita mau pergi. Maka dia akan menginformasikan tentang jalan yang harus diambil itu ke Raja Israel. Makanya kita sampai sekarang tidak pernah berhasil menangkap tentara Israel. Raja bangsa Aram, namanya Raja Ben-Hadad, marah. Maka dia bilang begini, kamu cari sekarang yang namanya Nabi Elisa itu ada di mana? Pegawainya langsung bilang, dia ada di Dotan. Dotan itu adalah suatu kota kecil di kira-kira dari Samaria, itu kira-kira jalannya 4 jam kalau jalan kaki. Dotan itu sebuah kota pegunungan, dikelilingi oleh gunung-gunung di sekelilingnya itu. Nabi Elisa ada di Dotan. Maka kemudian Raja Aram bilang, pergi ke Dotan sekarang semuanya, tangkap Nabi Elisa. Dia harus mati karena dia sudah membuat tentara Israel tidak masuk ke dalam perangkapku. Beneran adik-adik, Raja Aram siapkan tentara-tentaranya yang terbaik. Bawakan tentara itu kereta-kereta dengan kuda-kuda yang terbaik. Dan jumlahnya banyak sekali. Adik-adik, menangkap cuma 1 orang Nabi Elisa. Bukan kayak Goliat yang badannya besar, hanya Nabi Elisa 1 orang. Tapi dia mengirim tentara yang jumlahnya banyak sekali untuk mengepung kota Dotan. Berarti Raja Aram tahu bahwa ada sesuatu di balik kekuatan Nabi Elisa. Bahwa ternyata Nabi Elisa ini bukan orang sembarangan. Akhirnya benar. Malam-malam mereka sampai di Dotan, mereka atur strategi. Dotan kota yang kecil, mereka kepung semuanya sekeliling Dotan, mengelilingi kota itu dengan tentara, kereta dan kudanya yang luar biasa banyaknya jumlahnya itu. Mereka tungguin, ini masih malam, ya. Mereka tunggu besok pagi, begitu kita lihat ada Nabi Elisa, kita tangkap dia, kita bawa dia ke Aram menghadap raja. Pagi-pagi sekali, pelayan Nabi Elisa, dia keluar dari rumahnya, dia buka pintunya dan kagetnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka dikelilingi oleh sangat banyak sekali tentara dan kereta dan kuda. Ya Tuan, Tuanku, celakalah Tuanku, apakah yang harus kita perbuat? Mereka mengepung kita, mereka mau menangkap Tuanku. Tuan, apa yang harus kita perbuat? Adik-adik, Kak Lia bacakan di dalam Alkitab dari 2 Raja-Raja tadi, ayat yang pasal ke-6, ayat yang ke-16. Jawab Nabi Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mana Tuan? Itu cuma tentaranya Raja Aram, itu kereta dan kudanya Raja Aram. Mana yang katanya Tuhan menyertai kita? Kok nggak ada? Maka Nabi Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan tentara dan kereta berapi sekeliling Elisa. Adik-adik, kalau tentara Aram dan kereta dan kudanya ada di bawah mengelilingi kota Dotan, tapi tentara dari Tuhan
ada mengelilingi mereka semua dengan kereta dan kuda berapi. Wow. Dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang dikirimkan oleh Raja Aram. Allah luar biasa. Waktu matanya si pelayan itu belum terbuka, dia tidak bisa melihat pekerjaan Allah yang luar biasa. Maka waktu Allah buka matanya, dia melihat betapa hebatnya pekerjaan Allah itu. Kemudian orang-orang Aram itu mendatangi Nabi Elisa. Nabi Elisa berdoa, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Adik-adik, tentara yang segitu banyaknya, mungkin beratus-ratus orang itu. Waktu Elisa berdoa, Tuhan butakanlah mata mereka. Maka Tuhan membutakan mata mereka. Tuhan menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat apapun. Bisa bayangkan beratus-ratus orang dengan mata yang buta. Kebingungan. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kacau pasti ya tentara Aram itu. Kemudian Nabi Elisa bilang begini. Nabi Elisa mendapat hikmat dari Tuhan. Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku. Maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Wow, mau dibawa kemana mereka? Semua orang itu tidak ada yang tahu. Mereka semua buta dan mereka hanya mengikuti pimpinan Nabi Elisa. Menuju ke suatu tempat yang mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Maka kemudian tentara yang kebingungan, buta, frustrasi mungkin ya, stres mungkin. Terus apa? Ketakutan. Mereka harus berjalan kira-kira selama 4 jam, mungkin lebih karena mereka dalam rombongan jumlah besar. Menuju ke suatu tempat yang dibawa oleh Nabi Elisa. Ternyata Nabi Elisa membawa mereka ke Samaria. Samaria adalah ibu kota Israel pada waktu itu. Lalu kemudian Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Waktu Elisa berdoa seperti itu, kemudian Tuhan membukakan mata orang-orang tentara-tentara Aram yang buta itu. Dan mereka melihat bahwa saat itu mereka ada di tengah-tengah bangsa Israel, di kota Samaria, ibu kota Israel. Ada tentara Israel di sana, ada raja Israel di sana. Apa dalam pikiran mereka? Game over. Kira-kira gitu mungkin ya. Mati kita ya. Ada tentara Israel, ada bangsa Israel, ada raja Israel. Kalau mereka menyerbu kita saat ini, matilah kita. Tapi adik-adik, disinilah kasih karunia Allah dinyatakan. Waktu itu Raja Israel berpikir untuk menghabisi tentara musuh. Nabi Elisa, bagaimana kalau sekarang kita serbu semua tentara musuh ini, sehingga mereka semuanya mati. Kita menang. Tapi kemudian adik-adik, Nabi Elisa dengan hikmat dari Tuhan, bilang, jangan. Berikan mereka makanan, berikan mereka minuman. Dan kemudian setelah mereka puas makan dan minum, suruhlah mereka pulang ke bangsanya. Tapi ini kesempatan kita mengalahkan bangsa Aram. Tidak, beri makan, beri minum, suruh mereka pulang ke bangsanya. Akhirnya Raja Israel mengikuti perkataan Nabi Elisa. Dan adik-adik tahu, sejak hari itu, sejak saat itu, tentara Aram, Raja Aram, bangsa Aram tidak lagi pernah mengganggu bangsa Israel. Luar biasa ya. Saat Tuhan menutup mata kita, kita tidak tahu apa yang benar.
Tapi saat Tuhan tadi membukakan mata pelayan Nabi Elisa, dia bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tentara Aram boleh hebat, Raja Aram boleh mengatur strategi sangat bagus. Tapi perlindungan terbaik kita datang dari Allah. Strategi perang sehebat apapun, tapi hanya rancangan Allah kita yang tidak pernah gagal. Nah, jadi kalau tadi saat Kak Pilia tutup telurnya, adik-adik nggak tahu apa yang terjadi, ya kan? Ada apa yang terjadi di balik kain ini? Disinilah waktunya Kak Pilia tadi bekerja. Merubah telur itu menjadi telur ceplok. Tapi waktu Tuhan menutup mata dari dari tentara-tentara Aram itu, Tuhan pun bekerja di sana. Sehingga mereka tidak lagi menyerang Israel. Allah bekerja bukan hanya lewat hal-hal yang kelihatan. Bahkan apa? Justru yang tidak kelihatan itu. Justru yang tidak kelihatan itu, di sanalah Allah lebih luar biasa lagi kuasanya. Ada sebuah cerita inspiratif dari seorang yang bernama Joni Eareckson. Joni Eareckson ini adalah seorang wanita. Waktu dia berumur 18 tahun, dia adalah orang yang sangat aktif, sangat sehat. Dia pergi hiking, dia pergi climbing the mountain, dia pergi swimming, dia pergi melakukan hobinya, dia orang yang sangat aktif. Pada suatu ketika waktu mereka sedang liburan, dia pergi ke sebuah teluk, sebuah pantai yang ada tebingnya yang tinggi. Dari tebing yang tinggi itu, dia sudah biasa melakukannya. Dia akan loncat, nyemplung ke laut yang ada di bawahnya. Tapi hari itu, Joni salah perhitungan. Tempat yang dia kira dalam lautnya, ternyata malah tempat yang sangat dangkal airnya. Apa yang terjadi? Joni terjun dan dia menghantam dasar laut yang dangkal. Dia tidak mati. Tapi adik-adik, retak atau patah tulang di tulang belakangnya membuat dia menjadi lumpuh seumur hidupnya. Dari leher ke bawah dia lumpuh. Dia harus dibantu untuk segala hal. Dia tidak bisa berjalan, duduk, makan sendiri, menulis apapun dia tidak bisa lakukan. Waktu itu Joni seperti tertutup matanya, dia merasa apa Tuhan, apa gunanya lagi hidupku, aku mau mengakhiri hidupku, aku tidak mau hidup seperti ini lagi, aku tidak mau melanjutkan hidupku menjadi orang yang cacat. Tapi adik-adik, waktu itu Tuhan bukakan matanya. Dia mulai sadar bahwa ternyata ada hal yang Tuhan ingin dia lakukan dalam hidupnya. Joni berlatih melukis menggunakan mulutnya. Dia gigit itu kuasnya, dia mulai melukis dengan mulutnya. Dan hasil lukisannya bisa dia jual untuk hidupnya. Yang lumpuh tubuhnya dari leher ke bawah, kepalanya, otaknya, pikirannya masih berjalan. Maka dia menulis banyak sekali buku. Dan bahkan adik-adik, dia sekarang menjadi seorang penginjil Kristen yang luar biasa. Dipakai Tuhan untuk melayani banyak sekali orang-orang cacat. Kalau adik-adik buka di Google cari Joni, J-O-N-I, and Friends. Itu adalah satu yayasan yang dibangun oleh Joni untuk membantu orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh. Dia memberikan banyak bantuan kursi roda kepada orang-orang cacat. Dan kemudian adik-adik, hidup Joni bukan mulus sampai sekarang, tidak. Tapi dia pun mengalami penyakit demi penyakit. Dia mengalami kanker 2 kali dan dia berhasil disembuhkan.
Adik-adik, kalau kita menutup mata kita dari apa yang Tuhan siapkan di depan kita, kita menutup mata kita, aku tidak mau lihat, aku tidak mau semangat, aku sudah capek, aku tidak mau lagi berusaha, maka kita mungkin tidak akan lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di balik yang tidak kelihatan itu. Keadaan mata kita yang tertutup, kita tidak bisa melihat keindahan rencana Tuhan. Tapi waktu kita dicelikkan, waktu mata kita mau terbuka, kita bisa melihat, Tuhan, apa yang Kau mau lakukan dalam hidupku. Allah bekerja lebih daripada apa yang kita bisa lihat. God works beyond what a man see. Ayat hafalan kita dari 2 Samuel 7 ayat 22. 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Adik-adik, kita siapkan bejana untuk Tuhan. Kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan, Open the eyes of my heart, Lord. I want to see. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Tuhan, sungguh Tuhan, bukakan mata kami. Kami ingin melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di balik setiap kesukaran yang kami alami. Kami ingin melihat bagaimana Tuhan sungguh mempunyai rencana yang terindah bagi kami. Bukakan mata kami, Tuhan, supaya kami juga boleh taat. Kami boleh hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kami boleh percaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa pesannya Kak Pilia. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.